Pernah kepikiran nggak gimana caranya sebuah toko bisa tahu pasti berapa untung mereka? Padahal harga beli barang dari pemasok itu naik turun terus. Nah, hari ini kita akan bongkar rahasia di baliknya lewat sebuah konsep yang penting banget dalam bisnis, akuntansi persediaan. Jadi ini dia pertanyaan utamanya, sebuah teka-teki yang dihadapi semua bisnis yang jualan barang. Gimana caranya mereka bisa hitung laba dengan akurat kalau harga modal barangnya aja gonta-ganti terus? Oke, untuk menjawab teka-teki tadi, kita akan bahas beberapa hal. Pertama, kita lihat kenapa sih persediaan itu penting banget, terus kita bedah metode-metode intinya, lalu langsung masuk ke contoh kasus biar lebih kebayang, kita lihat juga gimana dampaknya ke keuangan, dan terakhir, kita ambil kesimpulan pentingnya. Oke, bagian pertama, kenapa persediaan penting? Mungkin kelihatannya cuma satu baris angka ya di laporan keuangan, tapi jangan salah, ini bisa jadi penentu hidup matinya sebuah bisnis. Ini bukan sekedar angka, ini jantung operasi mereka. Jadi, kalau kita ngomongin persediaan menurut standar akuntansi global, ini tuh bukan cuma barang yang udah jadi dan numpuk di gudang. Cakupannya luas banget. Mulai dari bahan mentahnya, barang yang masih setengah jadi di pabrik, sampai produk yang udah siap dipajang di etalase toko. Semuanya itu persediaan. Nah, yang menarik, wujud persediaan ini bisa beda-beda tergantung jenis bisnisnya. Coba bayangin, kalau Anda punya minimarket, persediaannya ya barang dagangan itu sendiri. Simpel kan? Tapi beda cerita kalau kita ngomongin pabrik mobil. Persediaan mereka jauh lebih rumit. Ada baja, ban, mesin yang baru dirakit, sampai mobil yang udah siap dikirim. Beda banget kan? Oke, sekarang kita masuk ke intinya. Gimana cara kita ngasih nilai ke semua barang ini, apalagi harganya kan sering berubah. Nah, standar akuntansi ngasih kita beberapa pilihan metode utama. Yuk kita lihat satu-satu. Metode pertama, yang paling umum, namanya FIFO. Ini singkatan dari First In, First Out. Gampangnya gini, bayangin Anda menata susu kotak di rak warung. Susu yang datang duluan, pasti Anda taruh paling depan kan, biar kejual duluan. Nah, logikanya persis kayak gitu. Barang yang pertama masuk gudang dianggap sebagai barang yang pertama keluar atau terjual. Yang perlu banget diingat dari FIFO itu ini. Karena kita jual barang lama duluan, artinya kita membandingkan harga modal yang lama dengan harga jual yang sekarang. Kalau harga-harga lagi pada naik, apa akibatnya? Betul. Harga pokok penjualan atau HPP jadi kelihatan lebih rendah dan ujung-ujungnya laba jadi kelihatan lebih besar di laporan. Ini penting banget, nanti kita lihat kenapa. Oke, metode kedua, rata-rata. Nah, kalau yang ini beda. Daripada pusing-pusing melacak, oh ini dari pengiriman Januari, ini dari Februari, metode ini lebih santai. Semua biaya pembelian dicampur jadi satu, lalu kita hitung harga rata-ratanya per unit. Jauh lebih simpel dan praktis. Kelebihan utama metode ini ya, buat meratakan gejolak harga. Jadi kalau harga modal barang lagi naik turun drastis, laporan laba kita nggak akan ikut-ikutan kayak roller coaster. Angkanya jadi lebih stabil, lebih moderet. Terakhir, ada yang namanya metode identifikasi khusus. Sesuai namanya, ini spesifik banget. Setiap barang dilacak satu persatu, biayanya. Tentu aja ini paling akurat, tapi ya repot. Makanya, metode ini cuma dipakai untuk bisnis yang barangnya unik dan mahal-mahal. Contohnya, dealer mobil mewah, galeri seni, atau toko perhiasan. Kan nggak mungkin harga satu mobil disamain sama mobil lain ya kan? Oke, cukup teorinya. Sekarang kita masuk ke bagian paling seru, studi kasus. Kita bakal lihat gimana dengan data transaksi yang sama persis, dua metode tadi bisa ngasih hasil akhir yang beda jauh. Disinilah kita bakal lihat betapa krusialnya pilihan metode ini. Oke, skenarionya begini. Sebuah perusahaan di bulan Januari beli 100 unit barang, harganya 10.000 per unit. Bulan depannya, Februari, harga naik nih. Mereka beli lagi 100 unit, tapi harganya jadi 12.000. Setelah itu, mereka berhasil jual total 150 unit. Nah, pertanyaannya, berapa biaya modal dari 150 unit yang terjual itu? Kalau kita pakai FIFO, First In, First Out, logikanya gimana? Dari 150 unit yang terjual, 100 unit pertama kita anggap dari stok Januari yang lebih murah, yang harganya Rp10.000. Sisanya, yang 50 unit lagi, kita ambil dari stok Februari yang lebih mahal, yang harganya Rp12.000. Kalau dihitung, total HPP atau harga pokok penjualannya jadi Rp1.600.000. Sekarang, coba kita pakai metode rata-rata. Kita lupakan dulu itu barang dari Januari atau Februari. Kita campur aja semua.
Total biaya pembelian kan 2,2 juta untuk 200 unit. Berarti harga rata-ratanya 11.000 per unit. Nah, karena kita jual 150 unit, tinggal kita kalikan aja. HPP-nya jadi Rp1.650.000. Nah, lihat deh perbedaannya. Transaksinya sama, barang yang kejual sama, tapi hasilnya beda. Pakai Vivo, HPP-nya 1,6 juta. Pakai rata-rata 1,65 juta. Ini bukti nyata. Hanya karena memilih metode akuntansi yang berbeda, angka di laporan keuangan, terutama laba dan nilai aset, bisa langsung berubah. Oke, jadi kita udah lihat angkanya beda. Terus kenapa? So what? Nah, di bagian ini kita akan bahas kenapa perbedaan angka ini bukan sekedar main-main di buku akuntansi, tapi punya dampak yang serius banget di dunia nyata bagi perusahaan. Dampaknya itu kayak efek domino, kena kemana-mana. Jelas kena ke laporan laba rugi, pasti kena ke nilai aset di neraca, dan ini yang penting, kena ke pajak yang harus dibayar. Kalau laba kelihatan lebih tinggi, pajaknya juga bisa lebih tinggi. Terakhir, ini juga mempengaruhi cara investor dan bank melihat kinerja perusahaan kita. Satu pilihan, efeknya ke semua penjuru. Makanya para ahli bilang memilih metode persediaan ini bukan cuma soal teknis hitung-hitungan. Ini adalah salah satu keputusan strategis paling penting dalam akuntansi. Kenapa? Karena ini menentukan cerita keuangan apa yang mau kita sampaikan ke dunia luar, ke para investor dan ke pihak bank. Bahkan, saking pentingnya masalah ini, standar akuntansi global yang namanya IFRS itu sampai melarang satu metode lain, yaitu LIFO atau Last In First Out. Itu kebalikannya Vivo. Kenapa dilarang? Karena seringkali dianggap gak masuk akal secara fisik, masa jual barang yang baru datang duluan, dan bisa membuat laporan keuangan jadi aneh dan tidak mencerminkan kenyataan. Oke, kita sudah bahas lumayan banyak nih. Sekarang, mari kita tarik kesimpulan utamanya. Apa sih yang paling penting untuk kita ingat dari semua ini? Jadi, intinya begini. Pilihan metode itu langsung menentukan wajah laporan keuangan Anda. Vivo di saat harga naik cenderung bikin laba kelihatan lebih cantik. Sementara metode rata-rata, dia lebih kalem, bikin laporan lebih stabil. Tapi, yang paling penting, apapun metode yang dipilih, perusahaan harus konsisten menggunakannya. Nggak boleh gonta-ganti seenaknya, biar laporannya bisa dipercaya. Nah, ini yang jadi pemikiran penutup kita. Pada akhirnya, nggak ada jawaban metode mana yang paling bagus. Nggak ada. Pertanyaan yang lebih tepat adalah, metode mana yang paling jujur dan paling pas untuk menggambarkan realitas bisnis Anda. Memahami ini bukan cuma penting buat akuntan, tapi buat siapa saja yang mau benar-benar mengerti kondisi kesehatan sebuah perusahaan.